1 minggu kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan almarhum Didi Kempot ini, Pak D. Saya panggilnya Pak D. Pak D Didi Kempot. Saya curhat pasti saya curhat. Sampai saya menangis juga itu, pasti. Bola tuh dicuci nggak sih? Kok pertanyaan ke situ? Saya sempat mau dikontrak tapi nggak jadi, tiba-tiba dibatal besok. Iya, itu ada. Besoknya langsung? Iya, langsung. Sumpah? Serius itu. Dan saya bilang bahwa saya percaya kok Tuhan pasti punya rencana sesuatu yang indah pada waktunya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, rasakan hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di
Halo Sobat Nongki yang ada di mana saja, kembali lagi ke acara yang selalu kalian tunggu-tunggu, yaitu Nongki Yuk. Aduh. Terus Jangan dong. Oh iya Ibu. Apa dong? Oh iya Ibu. Capek loh. Ibu ngapain Ibu? SKJ. Satu. Apa tuh SKJ? Senam kesejahteraan. Kesehatan. Kesehatan jasmani. Itu kan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Beda Masa ya? sih? Oh Beda gitu ya, bukan. Kebalik kayaknya. Nggak apa deh. Ih, Bu, emang lagi pengen ngezumba di sini, Bu? Bukan ngezumba, ini Terus? SKJ. Oh iya, Biar kita SKJ tuh itu. sehat gitu loh, gerak. Oh. Dari kemarin duduk mulu kan capek ya. Iya sih. Bu, bentar Bu, saya juga capek, Bu. Ini kita stop aja. Tapi aku tuh hobinya bukan SKJ-an. Aku tuh orangnya tuh suka yang yang begini-begini tuh. PS. Bukan. Ini nih. Apa sih ngedance? Bowling. Bukan dong. Kita biasa tuh main bola. Waduh. Bola. Masalahnya tuh di kompleks kita tuh nggak ada yang bisa main bola. Kata siapa? Masa? Kita tuh punya tetangga, sebelah tetangga kita ini tuh apartemen, tahu nggak? Apartemen serba ada. Yang 100 tingkat itu kan? Betul. Wow. Itu 100 tingkat tuh ke bawah kan? Iya, ke bawah maksudnya. Yang ke atas cuma satu doang, satu petak. Nah, ada tetangga baru. Saya barusan parkirin mobilnya. Oh iya? Terus kenapa si tetangga barunya itu? Kayaknya sehat banget tuh orangnya. Terus Soalnya dia pemain bola. Oh iya? Wah. Jadi bola tuh disuruh main sama dia. Main nggak gitu Bukan. juga. Jadi dia pemain bola gitu. Gimana kalau misalnya kita undang ke sini aja? Nah, boleh. Betul kan? Tapi kamu yang manggilin ya? Iya, aku panggilin. Aku aja lagi satu. Oh gitu ya? Ibu mending duduk, Bu. Ibu sudah mulai ngos-ngosan. Betul kan? Usia ya, nggak bisa bohong ya. Betul. Ya sudah. Saya panggil aja ya. Kalau misalnya panggil pemain bola tuh biasanya harus kayak ada wasit-wasitnya. Masa sih, coba. Ya. Wih, permisi. Wah, udah datang nih. Selamat datang. Silakan duduk. Wih, ini. Iya. Nah, ini saya nih. agak kembang kempis. Iya. Aduh. Oke. Lama ya tadi nih, ya? Kenalan dulu mungkin ya. Ini kan tetangga baru ceritanya. Ini kakak namanya siapa? Terus istilah kesibukannya apa aja nih gitu. Oke, baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ayub Anto. Saya dari Papua, Sorong, paling timur. Sorong, Papua Barat. Kesibukan ya? Iya, kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukan saya pesepak bola profesional. Tuh kan bener kan? Tuh jago main Nanti bola. kamu minta ajarin aja. Boleh. Siapa tahu kan bisa ikut timnas. Oh iya. Tapi Amin, jadi amin, yang amin, itu loh, boleh. yang ngambilin menu. Iya, gitu. cuci bola. Iya. Bola tuh dicuci nggak sih? Kok pertanyaan ke situ? Pertanyaannya loh. Beda ya? Ayo bisa yuk. Siap, Sobat. Nah, itu sama namanya Kak Ayub ini biasa dipanggil Kak Ayub atau ada panggilan lain? Saya punya contekan nih ya. Tiba-tiba udah punya contekan aja ya. Katanya tuh kakak tuh lebih sering dipanggil Paijo. Iya, betul. Pak Ijo. Sebentar. Ayub, Paijo. Paijo. Jauh, Kak. Jauh banget itu. Dari mana itu? Kayak dari utara ke selatan gitu. Pak Ijo itu sebenarnya julukan nama saya di Jawa. Oh, iya. oke. Ada artinya loh Pak Ijo itu. Apa itu? Tahu nggak artinya? Pengen dong. Pak Ijo itu Papua iso Jawa. Papua bisa Jawa. Keren banget berarti, luar biasa. Tapi emang udah lama ya Kak ya di Jawa? Di Jawa. Di Jawa. Iya, di Jawa udah lama. Oh, oke. Dari sejak kapan tuh? Kalau boleh tahu. 2004. Dari 2004? 2004 saya kesini. Di 2004 berarti kalau sekarang tuh udah berapa tahun tuh ya? 20 tahun kurang lebih. Wow. Salah. Iya. Itu nggak bosan Kak di Jogja? Loh, Iya. kok pertanyaannya loh ya. Tapi tadi balik lagi ke pesepak bola Ya. gitu kan. Pesepak bola ini memang sebenarnya suka terjebak atau gimana sih Kak? Sebenarnya sih kita berbagi cerita aja ya. Saya kesini ada misionaris dari gereja. Oh, oke. Gereja mereka ke Papua mau cari anak-anak yang mau sekolah di Jawa. Oh, oke, terus? Terus ketemunya saya di Papua Sorong. Terus kami rombongan dulu ke Jogja. Kami 8 orang. Tujuan saya itu sebenarnya sekolah di sini. Oh, itu Tujuan SMP, sekolah? SMP. SD. Saya mulai dari SD kelas 4 umur 6 tahun kurang lebih. Oh, SD 4 tahun ya berarti ya? Iya. Wah,
luar biasa. Berarti dari situ terus sekolah ke Jawa. Nah, cuman kok bisa jadi pemain sepak bola tuh emang pengen sekolah sepak bola atau sebenarnya insiden jadi berkah akhirnya atau gimana tuh, bisa diceritain dulu dong Kak? Ya sebelumnya kesini maksudnya kesini tuh kan tujuannya sekolah saya kan. Sambil jalannya alur gitu saya studi sambil bermain sepak bola juga kebetulan gitu. Berarti jadi hobi. ada ikut hobi hobi lah bermain sepak bola. Saya lihat teman-teman main ya saya pengen ikut sambil belajar. Dari itu ya saya tekunin gitu seperti gitu Mbak. Memang hobi ditekunin dan berbuah akhirnya ya. Dan sekarang masuk klub di sekarang di Gresik United saya kontrak. Ya. orang Gresik. Gresik, Jawa Timur. Iya, orang Jawa. Loh, Anda tuh jadinya Jawanya yang mana ini? Jawanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Jogja, Jawa Barat atau Jawa mana? Kan Pak Ijo, Papua Iso Jawa. Tak Jogja wae lah. Jogja wae lah. Oke, nah ngomong-ngomong soal Iso Jawa, itu ada pengalaman menarik nggak sih? Maksudnya kan bahasa Papua dengan dialek Jawa aja, jangan kan Papua ya, Jakarta untuk dialek Jawa aja tuh tidak semua orang bisa. Tapi tadi kayak langsung medok aku. Tapi tadi Kak siapa nih? Kak Ayub, Kak Pak Ijo. Pak yang mana? Pak Ijo nggak apa-apa. Pak Ijo nggak apa-apa. Kak Ayub aja. Oke. Nah untuk Kak Ayub sendiri tuh saya denger tuh apa ya, dialeknya tuh dapet banget ngono loh. Iya. Bahkan kalau orang nggak kalau orang nggak lihat mukanya mungkin kayak oh ki wong Jawa. Iya, gitu pas kan. teleponan. Pas teleponan kayak oh ki wong Jawa. Ternyata loh kok Jawane Jawa Wetan gitu kan. Nah itu tuh awal mulanya akhirnya bisa Jawa tuh gimana sih Kak? Ya, yang pertama kan saya sudah lama sini ya. Terus di lingkungan saya kan banyak orang Jawa semua gitu. Jadi saya sering berbaur mulai dari SD, SMP, SMA sering berbaur sama teman-teman Jawa ya akhirnya bisa Jawa. Tapi saya pertama ke sini saya pakai logat Papua. Waktu belajar bahasa Jawa awal-awal tuh ada cerita lucu nggak sih Kak? Cerita lucu tuh pasti ada. Apa? Ada yang paling lucu banget. Wih, apa tuh? Apa nih? Apa nih? Ketika saya ke kios, kios itu warung ya kalau orang bilang kios. Saya beli gula-gula. Gula-gula itu permen kan. Saya beli gula-gula. Saya bilang, Mama mau beli gula-gula. Kalau kita orang Papua kan bisa bilangnya Mama, panggilnya Mama. Mama saya mau beli gula-gula. Terus mamanya ini ambil apa? Gula pasir tahu. Waduh, gula pasir. Ambilnya gula pasir. Waduh, bukan Mama, gula-gula kan. Gula-gula ini yang di toples itu kan. Namanya permen, Adek. Oh, permen. Oh iya. Itu yang paling lucu banget itu, Mbak. Tapi iya sih itu. Ambilnya gula pasir loh. 1 kilo lagi, ampun. Aduh, 1 kilo. Padahal cuma bawa uang 100 rupiah gitu. Waktu itu ya. Coba kalau misalnya dikasih beneran segula-gulanya tuh. Tapi bukan ini Ibu gitu kan. Saya nggak mau masak Bu, saya maunya permen aja gitu. Siapa tahu. Oke, siapa tahu ya. Nah, kalau nggak salah juga nih ya, Kak Ayub ini menurut dari mata-matanya saya. Itu saya. Itu apa ini? Itu kan pernah berduet juga dengan mendiang Didi Kempot. Ya, betul pernah. Wah, luar biasa tuh gimana ceritanya. Saya aja dari dulu ngefans sama beliau. Kok bisa? Belum pernah loh. Ya. Iri aku. Gimana? Ya, pastinya puji Tuhan banget. Dulu saya sempat viral, Mbak. Sempat dengan adanya Sobat Ambiar. Sobat Ambiar itu kan kebetulan saya sempat cover lagunya beliau. Lagu Jawa, saya sempat masukin ke YouTube. Nah itu mulai tahun 2019 ya. Jadi bom Sobat Ambiar. Nah dari situ saya viral. Kok orang Papua kok bisa bahasa Jawa gitu loh. Wah ya sudah, sampai masuk ke stasiun, ke media, ke stasiun TV nasional, gini-gini. Akhirnya diundang di salah satu TV nasional hitam putih, Trans 7. Saya sempat ke sana. Nah itu. Dari sana langsung 1 minggu kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan almarhum Didi Kempot ini, Pak D. Saya panggilnya Pak D. Pak Didi Kempot. Nah udah, dari situ diajak. Itu sempat latihan bareng juga? Enggak pernah. Itu spontan. Saya ingat banget tanggal 19 September 2019. 19. Tanggal saya sempat diajak itu konser 1 hari di 3 tempat yang berbeda. Jadi malamnya ini hubungin saya, paginya Ayub, kamu ikut Om Didi Kempot ya di yang Jakarta. telepon Om Didi Kempot langsung. Wih. Saya senang banget itu. Wah, sampai saya puji Tuhan banget ya, berkat Tuhan luar biasa ya. Dari situ ya saya langsung izin sama orang tua, minta doanya, saya ke Jakarta, ketemu beliau.
diajak nyanyi bareng satu tempat yang sama, satu hari itu di 3 tempat yang berbeda. Pertama di Jakarta pas acara ulang tahun TNI itu, terus yang sorenya itu langsung terbang ke Solo. Balai Kota Solo, Balai Kota Solo, dari Solo langsung ke Jogja, malamnya di Jogja, di JIC. JIC itu Jogja Expo Center. Nah, itu nggak grogi gitu, maksudnya untuk ketemu sama seorang maestro gitu kan? Ya awalnya sih grogi banget, tapi rasanya senang gitu loh dengan idola langsung diajak nyanyi satu panggung di tempat yang sama tuh, suatu hal yang sangat luar biasa ya. Grogi sama senengnya tuh gedean mana tuh? Kira-kira? Sama-sama. Oke. Jadi memang langsung kayak ya seneng tapi gimana maestro gitu kan? Luar biasa. Dari situ ya. sampai diajak dia sama beliau. Berarti membekas banget ya sampai sekarang ini sampai peristiwa sekarang. itu ya. Ya luar biasa ya. Jadi intinya Kak Ayub ini pemain sepak bola atau penyanyi sih sebenarnya? Kan jadi kepo nih saya kan. Kalau saya sih milihnya ke sepak bola karena saya menghargai karir saya mulai dari nol. Dan saya dikontrak sempat main di PSM Yogyakarta, kontrak PSM di PSS Sleman sempat 2015. Terus di 3 tahun 2016 sampai 18 di PSM Yogyakarta. Terus saya 2020 di Martapura FC kontrak. Tahun kemarin ini, tahun Liga yang 2021 saya di Gresik United yang terakhir. Wih, udah kemana-mana ternyata ya. Wah. Emang Pak Ijo beneran. Kok Pak Ijo sih? Papua iso Jawa. Iya, Papua iso Jawa. Ya benar. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan yang luar biasa panjang sebagai pemain sepak bola gitu kan, ada nggak sih hal yang kalau kita bisa bilang suka dukanya gitu kan, itu loncat-loncat juga kan dari klub satu ke klub yang lain, itu tuh ada suka dukanya nggak sih? Atau suka semua? Atau ada dukanya tuh gimana? Ya suka duka pasti ada sih Mbak. Apa tuh? Kalau boleh kepo nih, apa tuh? Ya, Langsung kepo loh. Maaf, tadi dia apa? Maksudnya suka dukanya sebagai pemain sepak bola selama perjalanan karir? Oh ya, selama perjalanan karir ya pasti itu ada. Ketika saya seleksi tim lain, ada mungkin dari manajemen pengurus yang kurang cocok dengan saya. Mungkin itu pasti ada. Saya keluar cari yang gini-gini. Jadi saya minta sama Tuhan mana yang terbaik buat saya. Dan Tuhan kasih yang terbaik, saya percaya. Berarti pernah ada penolakan, maksudnya? Pernah ada. Satu tim saya ikut juga. Saya sempat mau dikontrak tapi nggak jadi, tiba-tiba dibatal besok. Iya, itu ada. Besoknya langsung? Iya, langsung. Sumpah? Serius itu. Dan saya bilang bahwa saya percaya kok Tuhan pasti punya rencana sesuatu yang indah pada waktunya. Dan ketika saya keluar tahun kemarin saya ikut Gresik, itu tim yang Tuhan kasih buat kamu, Ayub, ini yang Tuhan kasih terbaik buat kamu gitu. Ya udah. Oh gitu, luar biasa. Dan ya, puji ternyata. Tuhan. Betul. Oke deh. Terus sekarang posisinya maksudnya kalau misalkan main... Kalau main bola, posisi saya sebagai fullback. Fullback itu sayap bagian belakang kanan. Jadi bagian belakang kanan. Tuh, yang pemain belakang. Gawang. Bukan ya. Pemain pinggir lapangan bagian pinggir ya. Oh, iya. Pinggir tapi di belakang. Ya, pinggir di belakang. Ada kiper kan, habis itu ada backing. Bantu-bantu serangan ya kan? gitu. Ya. Pokoknya gitulah ya. Ya. Gitulah pokoknya. Betul. Kalau mau jelasin ntar nggak cukup satu episode mending ya. nonton aja kan. Iya, nonton bolanya. aja. Betul sekali. Kalau gitu kita juga akan nonton lagi nih, tapi setelah pesan-pesan berikut. Jadi jangan kemana-mana Sobat Nongki, tetapi Nongkiux. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh.
2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih ya, dan masih sama Kak Ayub. Kita lagi belajar bagaimana menjadi seorang perantauan sukses. Iya benar juga sih, benar. Iya kan, maksudnya sebagai seorang perantau atau gini lah, berarti kan daya juang hidupnya tuh tinggi gitu, makanya bisa jadi sukses gitu kan. Nah mungkin dari Kak Ayub nih buat Sobat Nongki semuanya yang perantauan juga gitu kan, yang tidak di rumah atau tidak di hometown. What is hometown ini? Dari rumah ya? Rumah ya, dari kampung rumah halaman, ya? kampung halaman. Oh iya benar, kampung halaman, thank you. Nah itu, nah itu ada nggak sih tips and trick untuk bisa menjadi seorang perantauan yang sukses gitu kan? Atau mungkin setidaknya kamu ngerantau tuh, kamu menghasilkan sesuatu gitu loh. Ya. Apa tuh tips? Ya, kalau yang saya pegang dari hidup saya itu, ketika saya bukan merantau sih, maksudnya mungkin karena kalau dengan umur segitu kan saya mungkin nggak merantau, mungkin karena tinggal panti asuhan. Dulu kan saya kan tinggal panti asuhan. Dari misionaris di gereja itu ya, Mbak, saya cerita. Kami semua ke sini, yang saya pesan buat teman-teman yang penting kita tuh hidup harus taat yang pertama. Harus taat dalam firman Tuhan, itu yang paling penting ya. Ketika saya belajar dari situ, saya berdoa, saya kerja keras. Apa tujuan saya ketika saya merantau, maksudnya ketika saya sekolah di Pulau Jawa, ya saya harus sekolah baik-baik.
Biar saya supaya pulang ke saya punya kampung, saya bisa bisa bangun kampung halaman saya. Apa yang saya punya selama saya di sekolah di Jawa sini. Masa dong saya percuma sekolah jauh-jauh tapi saya pulang tangan kosong gitu loh. Iya kan? Namanya kita anak yang udah kas tinggal, kita punya kampung halaman sendiri. Mungkin buat teman-teman lain juga saya pesan, kita harus ingat kita punya orang tua di sana di kampung, mereka kerja keras banting tulang, cari kayu bakar, jalan sampai 3 kilo, 5 kilo untuk memenuhi kebutuhan kita sekolah di Jawa. Ya kita harus sekolah baik-baik buat banggain kita punya orang tua. Gitu sih Mbak. Berarti niatnya harus baik iya, dulu ya, harus tulus dulu. Betul. Ya. Supaya dimudahkan gitu ya ke depannya gitu. Biar lancar gitu. Ya meskipun tadi ya ada yang sedikit penolakan, ada apa itu biasa gitu biasalah. Ya. Anggap meskipun sakit ya Kak ya. Sakit sampai sini Mbak. Sakitnya di sini gitu kan. Aduh kok jadi curhat. Gitu kan. Kan emang ini kan curhat yuk kan jadinya acaranya. Enggak. Bukan ya, tadi masih udah nongki. tetangga baru curhat enggak. Ini tetap nongki yuk. Kita di sini nongki emang buat ngobrol aja, ngobrol kisah aja. inspirasi. Apa? Oh, ganti aja curhat yuk lah. Boleh lah nanti kita obrolin. Oke. Nanti dimarahin sama produsernya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Ayub nih apa ya istilahnya? Apa sih hal paling tadi masih soal suka duka dalam bermain sepak bola ya. Tapi kalau secara hidup nih, hidup beriman gitu kan. Ada nggak sih momen-momen tertentu ketika kakak tuh udah ada di titik terendah gitu kan, terus kemudian ada sesuatu yang akhirnya membuat kakak bangkit, atau kakak nggak pernah berada di titik terendah, maksudnya di tengah-tengah terus atau jangannya di atas terus, atau gimana tuh? Pernah nggak ada di titik terendah? Titik terendah tuh pasti ada. Ya. Terus, tapi titik terendah itu ya namanya iman kan, saya harus percaya, maupun kita harus kembali kepada Tuhan kan. Yang saya pegang tuh saya percayalah. Saya bilang Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan saya percaya, puji Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik lah. Apakah itu yakin. Ayat yang sangat? Ya, ayat emas saya pasti ada sih Mbak. Filipi 4 ayat 13. Apa tuh? Itu yang saya pegang. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ketika saya bertanding, ketika saya mau kemana, selalu itu yang saya pegangkan. Ketika saya mau bermain, saya berdoa dulu, pasti Tuhan kasih kekuatan buat saya. Seperti gitu. Tadi kan sudah ada ayatnya ya, Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu yang kutanggung dalam Dia. Apa tadi? Dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat-sobat Nongki semuanya. Nah, kalau ngomongin, sekarang akhirnya kan tadi memilih untuk sepak bola. Kedepannya nih, kira-kira ada rencana apa gitu? Atau mau menikmati dulu di klub yang sekarang? Atau mungkin ada cita-cita mau jadi pemain internasional mungkin? Amin. Kayaknya itu mimpi semua sepak bola ya. Iya benar-benar. Nah, itu atau ada rencana apa nih kedepannya? Ya rencana ke depan pasti mungkin masih ingin berkarir, dan tidak selamanya kan saya juga harus main bola terus, kan ada batasan umur usia. Ketika saya selesai, saya akan pulang ke sana, ke kampung saya, ke Sorong, Papua Barat, IT-nya, nama distriknya, saya mungkin paling ngajar di sana. Kebetulan saya juga kuliah di UNY, saya lulusan UNY, ambil olahraga. Ya. Udah basicnya olahraga, pemain sepak bola, bisa nyanyi. Kurangnya di mana coba loh? Tapi memang untuk sepak bola sendiri itu memang ada kayak usia batasannya gitu ya? Apa sih usia pensi? Ya semua ada wayahnya, maksudnya ada saatnya gitu loh. Wayahnya maksudnya, ya kalau umur 30 kita kan nggak tahu ke depan bagaimana. Iya. Apakah saya masih layak dikontrak apa dipakai kan? Semakin tahun kan pasti kan ada yang lebih ini lagi kan, kan ada penerus-penerus gitu loh, kita kan nggak tahu kayak gitu Mbak, sepak bola kan pasti ada batasan usianya gitu. Nah dari situ kan saya harus punya, setidaknya harus punya batu loncatan gitu. Ya ketika saya sudah, apa yang saya punya selama saya punya di Jogja ini, ilmu saya ya saya pelajari harus buat adik-adik saya di sana, di kampung. Memang sudah niat saya. Nggak ada pikiran untuk misal kayak merambah ke dunia. Kan tadi sempat viral ya, hiburan gitu kan. Atau mungkin kalau influencer kayaknya setelah viral, kayaknya sih kakak ini influencer. Soalnya saya kepoin Instagramnya. Ada juga. Kenapa nggak kepikiran bikin single? Single, benar-benar bikin single gitu kan. Single ada, sempat Mbak. Tahun 2020 saya sempat bikin single lagu Jawa. Loh, baru banget ada loh berarti. Wah, apa judulnya tuh Sorong Papua Dadi Saksi, Sorong Papua jadi saksi. Boleh lah. Agak aneh tapi. YouTube saya ada. Oh ya, mungkin refnya dikit-dikit aja, refnya dikit. Oke.
Nangis batin iki elo brebes mili. Aku wes gemati nanging kowe ninggal janji wes kepiye maneh. Aku kudu kepiye talilakno mending urip dewe-dewe. Tadi jadinya apa sorong? Sorong Papua tadi seksi. Sorong Papua tadi seksi. Oh itu kejadiannya jadi sorong Papua gitu ceritanya. Ya ada pengalaman pribadi sih itu pasti. Wah itulah Jadi ya. Ada lagu single itu. Kalau seniman tuh ya, apalagi bisa nyanyi, musisi kan, kadang lagunya tuh curhat. Iya. Salah satunya tadi, seorang mama nih nggak janji. Iya. Buat kamu nih ya, yang nih nggak janji. Siapa suruh? Enggak ya. Mungkin memang jalan Tuhan tidak ke situ gitu kan. Betul, Dan akhirnya Kak Ayub juga masih bisa luar biasa ini sampai akhirnya bisa keliling klub satu ke klub yang lain gitu kan. Dan mungkin besok jadi pemain internasional. Amin. Siapa yang tahu kan kita tidak tahu. Ajarin itu Ronaldo bahasa Jawa coba nanti kalau ketemu ya. Tak jangan suka tekin. Nah tuh sama Messi. Aku mau bayangin. Iya kan Ronaldo kan pas ngegolin tuh enggak sewuku tuh. Belum pernah kan tuh satu MU itu kan keren. Coba dulu. Bisa aja nih Mas. Iya lu bisa aja nih aku. Ide Anda tuh ya bagus banget sekali. Bener. Oke, nah mungkin terakhir apa sih yang pengen disampaikan Kak Ayub untuk Sobat Nongki semuanya terkait dalam perjalanan hidup. Terus tadi juga Kak Ayub juga mengalami naik turunnya sampai akhirnya dipertemukan juga dengan maestro kan itu satu berkat juga gitu kan. Apa yang ingin disampaikan Kak Ayub untuk Sobat Nongki silahkan. Iya, sebelumnya terima kasih saya pribadi mengucapkan terima kasih buat sahabat Nongki sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kita nongki bareng ya di sini ya. Sharing-sharing bareng, cerita bareng, suka maupun duka. Ya dengan sahabat Nongki ini saya mungkin senang ya, bisa bersyukur bisa ketemu teman-teman sangat luar biasa. Kita berbagi cerita pengalaman di sini. Ya namanya saya pesan hidup dia kadang di atas, kadang di bawah seperti roda yang berputar. Ya intinya kita harus tetap bersaing di dunia ini. Kalau kita cuma kalau kita malas-malas ya ingat ribuan saingan kita sedang berlomba-lomba untuk menjadi suatu yang prestasi gitu. Jadi ketika saya malas ya dia saya ketinggal gitu. Ya kita harus berlomba-lomba untuk menjadi prestasi di bidang hal apapun seperti gitu. Harus berlomba-lomba. Yang paling penting kita harus tekun yang pertama. Taat sama Tuhan. Itu yang susah. Itu yang kita harus... Tekun itu adalah gampang, cuma 5 kata, tapi menjalaninya ya luar biasa gitu kan. Gitu kan. Tapi pernah gak sih Kak Ayub tuh kayak merasa males kayak gitu tuh? Malas sih pernah pasti ada. Titik itu pasti malas. Ya saya juga sempat sharing. Maksudnya ingatnya gimana tuh untuk bakar kembali ya. Saya curhat sama orang tua saya juga, saya sharing lebih tua gitu kan, oh ya Ayub kamu gini, mungkin ada saat itu, saya sharing saat itu juga Mbak, saat itu saya sering curhat sama Tuhan, masa saya nggak punya waktu sedikit buat Tuhan, pasti kan ada dong, kayak saat itu saya sering bangun ya jam 1, jam 2 gitu, apa yang saya alami, ya saya minta sama Tuhan, saya curhat pasti saya curhat, sampai saya menangis juga itu, pasti. Berarti curhat dan menangis itu tidak apa-apa sebenarnya. Iya, tidak apa-apa. Bahkan seorang Kak Ayub yang luar biasa aja curhat loh ya. Jadi buat kalian semuanya nggak apa-apa loh kita berdoa ke Tuhan saat teduh dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak untuk waktu yang luar biasa Kak Ayub dan juga sudah mampir ke rumah ini. Kita berkenalan ya sebagai tetangga baru. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing ketemu lagi. Ketemu kesempatan lagi. Iya dong. Siapa tahu nanti bisa ini anak kos saya kan. Oh ya anak kos. Iya, anak kos saya kan. Saya yang biasa jaga di lapangan bola yang sana tuh. Oh iya betul. Tapi kan udah tutup tuh lapangan bolanya kan. Iya, udah nggak bisa lagi. Iya, nah dia tuh pengen banget jadi pemain sepak bola juga tadi katanya. Jadi siapa tahu bisa sharing-sharing ilmunya gitu boleh kan. Gak apa-apa di ospek aja nggak apa-apa. Ospek ya Mas ya. Siap. Oke, dan terima kasih sekali ke Kak Ayub dan juga makasih ke gue dong. Nggak jadi. Oke, Ino nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama yang lain-lainnya. Dan juga untuk Sobat Nongki, thank you banget. Terima kasih sudah menemani selama episode ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Ayub tadi bisa bermanfaat buat kamu semua ya. Amin. Dan akhir kata kami pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.
percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom sahabat makna. Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.